Bitcoin akan turun ke nol. Pasti banyak dari kalian sering dengar kalimat ini. Katanya sih, nggak lama lagi semua orang akan meninggalkan Bitcoin dan semua investornya bangkrut total. Bahkan mungkin kalian juga jadi bertanya-tanya, apa iya ya, Bitcoin memang scam dan akan turun ke nol suatu saat? Dalam serial Mythbuster kali ini, gue bakal bongkar kebenarannya apakah Bitcoin beneran bisa turun ke nol atau ini cuma pendapat orang semata. Simak sampai akhir biar kalian tahu kebenarannya. Setiap kali harga Bitcoin anjlok, misalnya dari $69.000 ke $16.000, pasti banyak orang yang berkoar-koar bilang Bitcoin bakal OTW ke nol. Biasanya ini datang dari media mainstream, investor tradisional yang anti kripto, atau bahkan dari orang-orang yang trauma rugi. Tapi kenapa sih mereka bisa ngomong gitu? Setelah gue telusuri, ada beberapa alasan yang buat orang sering ngomong Bitcoin itu scam dan bakal anjlok ke nol. Misalnya volatilitasnya yang tinggi, alias harganya naik turun secara ekstrim. Akibatnya banyak yang terbawa greed dan beli di pucuk, akhirnya nyangkut dan nyalahin keadaan. Lalu kemudian alasan lain adalah karena nggak ada backing fisik alias nggak nampak barangnya. Biasanya orang tua yang kurang paham teknologi yang punya perspektif kayak gini. Dianggap Bitcoin itu sama dengan money game atau scam. Terus ada satu lagi yang gue sendiri juga sering denger. Orang yang beli atau investasi saham sering bilang, Bitcoin itu nggak ada perusahaannya, jadi jangan beli, nanti tiba-tiba bisa kabur dan harga anjlok ke nol. Biar kalian nggak terbawa perspektif yang salah, sini gue lurusin pakai faktanya. Bitcoin emang nggak ada perusahaannya dan nggak ada kantornya layak saham dan nggak ada bentuk fisik layaknya emas juga. Tapi bukan berarti Bitcoin itu scam. Bitcoin itu bisa ada dan bisa berjalan dari 2009 hingga sekarang itu karena ada terobosan teknologi yang namanya blockchain. Jadi nilai fundamental Bitcoin sebenarnya ada ya guys, yaitu di blockchain-nya. Tingkat keamanan yang dimiliki blockchain itu bahkan berkali lipat lebih aman daripada sistem keamanan perbankan. Ini yang jadi faktor utama yang bikin Bitcoin bisa mencapai harga spektakuler kayak sekarang karena makin banyak orang yang sadar dan paham betapa bernilai teknologi blockchain itu. Kalau masalah harga volatil itu memang wajar di dunia kripto. Terkadang di pasar saham juga kalian bisa temukan perusahaan besar, harga sahamnya juga bisa anjlok sampai 50% dalam waktu yang singkat. Nah, pasti kalian tanya, jadi sebenarnya mungkin nggak Bitcoin anjlok ke nol? Jawaban singkatnya adalah hampir mustahil. Untuk Bitcoin turun ke nol, ini skenario yang harus terjadi. Pertama, seluruh jaringan node dan penambang harus berhenti beroperasi serentak. Saat ini saja ada ratusan ribu node dan jutaan mesin penambang Bitcoin yang aktif dan semuanya tersebar di ratusan negara, termasuk negara-negara besar kayak Amerika, Jerman, Cina, Rusia, dan masih banyak lagi. Jadi kalau katanya Bitcoin anjlok ke nol, maka jutaan node dan mesin penambang yang tersebar di ratusan negara tadi harus berhenti secara bersamaan. Yang mana hal ini mustahil terjadi dan secara sejarah Bitcoin sejak 2009 sampai sekarang nggak pernah kejadian. Kedua, untuk Bitcoin bisa anjlok ke nol, harus nggak ada satu orang pun yang mau beli Bitcoin di seluruh muka bumi. Baru Bitcoin bisa anjlok ke nol. Apakah mungkin? Mustahil. Faktanya malah semakin banyak orang yang melihat nilai pada Bitcoin. Bukan hanya individu aja, tapi sekarang bahkan institusi, perusahaan besar, dan bahkan negara juga beli Bitcoin. Ketiga, semua exchange, terutama exchange besar, menghapus Bitcoin dari platform mereka. Apakah mungkin? Mustahil. Sejauh ini nggak ada satupun exchange yang hapus Bitcoin. Selain Bitcoin itu berjalan di atas teknologi blockchain super aman yang jadi nilai fundamentalnya, Bitcoin juga udah buktiin nilai dan kekuatannya ke dunia. Coba kita lihat masa-masa Bitcoin anjlok lumayan dalam. Di tahun 2011 turun dari $30 ke $2. Kemudian di tahun 2013 turun dari $1.100 ke $200. Lalu tahun 2018 dari $20.000 ke $3.000. Tahun 2022 dari $69.000 ke $15.000.
Bitcoin udah lalui berbagai kejadian-kejadian global yang mengancam kepercayaan orang terhadap dunia kripto. Bitcoin udah melalui perang antar negara, pandemi COVID, tapi coba lihat faktanya. Sedalam-dalamnya Bitcoin turun nggak pernah nol. Kenapa? Karena setiap kali harga turun, justru ada yang beli. Karena mereka percaya pada teknologi, bukan cuma harganya, yang ada malah harga meroket jauh lebih tinggi setelah turun besar-besaran. Jadi kita udah bisa lihat kesimpulannya ya guys, Bitcoin bakal turun ke nol itu salah besar. Bitcoin itu bukan cuma angka di layar, di balik itu ada teknologi blockchain terdesentralisasi yang nggak bisa dikontrol pemerintah manapun dan memberikan keamanan tinggi serta transparansi, alias semua transaksi bisa dilihat publik secara jelas. Jadi, jangan biarkan perspektif yang salah membutakanmu dari fakta. Mau tahu lebih banyak kebenaran soal kripto? Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video terbaru. Terima kasih udah nonton sampai akhir and see you in the next video.